Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Brigita Bagis Sahabelia dengan NIM 122480070. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas pengganti kelas mata kuliah Teknologi Pengangkatan Buatan Migas yang berjudul Electrical Submersible Pump. Apa itu Electrical Submersible Pump? Electrical Submersible Pump, atau yang sering disebut ESP, merupakan salah satu metode pengangkatan buatan yang berupa pompa sentrifugal bertingkat yang mana tiap tingkatnya terdiri dari impeller dan diffuser. Adapun penggunaan ESP ini pula bertujuan agar laju produksi yang ditargetkannya tercapai. ESP ini pula terbagi menjadi dua bagian, yaitu surface equipment dan downhole equipment. Adapun cara kerja dari ESP ini yaitu arus listrik dari transformer dialirkan melalui kabel yang dihubungkan ke pompa, di mana motor listrik akan mengubah arus listrik menjadi energi mekanik. Impeller akan menghisap fluida yang ada dalam pori-pori formasi, kemudian energi kinetis fluida diubah menjadi energi potensial oleh diffuser. Sehingga fluida tersebut akan dapat dihisap oleh impeller pada stage berikutnya. Proses ini berlangsung secara terus-menerus hingga stage terakhir, yang mana fluida akan dapat naik ke permukaan melalui pipa tubing. Setiap stage yang digunakan akan sangat menentukan besarnya kapasitas produksi pemompaan tersebut. Jika pompa bekerja melebihi kapasitasnya, maka akan menimbulkan pengikisan pada upthrust dan sebaliknya. Jika pompa dioperasikan di bawah kapasitasnya, akan menimbulkan pengikisan pada downthrust. Berikut merupakan gambar rangkaian peralatan ESP secara lengkapnya, yang mana jumlah stage pompa bergantung pada head pengangkatan. ESP digerakkan dengan motor listrik melalui poros motor atau shaft yang akan memutar impeller pompa sehingga menimbulkan gaya sentrifugal yang digunakan untuk mendorong fluida ke permukaan. Untuk itu, kondisi operasi keseluruhan rangkaian pompa ESP dan motor ditenggelamkan ke dalam cairan. Berikut merupakan komponen-komponen utama yang berada dalam electrical submersible pump. Lalu untuk dua bagian yang terbagi, yaitu yang pertama terdapat surface equipment, yang mana di dalam surface equipment ini terdiri dari switchboard, transformer, junction box, wellhead. Lalu untuk yang downhole equipment-nya itu terdapat untuk motornya terdapat shaft, rotor, stator, housing, kabel, motor extension. Lalu terdapat protector seal, intake atau gas separator, lalu pompa, yang mana di dalamnya terdapat impeller dan diffuser. Berikut merupakan beberapa penjelasan fungsi dari komponen utama electrical submersible pump. Untuk bagian surface equipment, yaitu terdapat wellhead dan junction, yang mana wellhead merupakan tubing alat yang biasa digunakan untuk menggantungkan tubing string dan ESP-nya pada bagian dalam sumur di casing permukaan. Lalu terdapat junction box, yang mana merupakan tempat pelepasan gas agar tidak merambat naik melalui kabel yang mengarah ke switchboard. Lalu selanjutnya terdapat switchboard, yang mana biasa digunakan untuk mengatur dan melindungi pompa ESP saat pengoperasian sedang berlangsung. Lalu terdapat transformator yang biasanya digunakan untuk mengatur tegangan dari pembangkit listrik menjadi tegangan yang dibutuhkan oleh motor untuk menggerakkan sistem pompa. Lalu terdapat housing yang merupakan rumah pompa ESP yang berbentuk panjang yang dikarenakan stage pompa yang lebih dari satu. Lalu terdapat shaft atau poros yang merupakan komponen yang memberikan daya pada pompa dengan cara mengubahnya menjadi energi fluida. Pada poros ini terdapat spline sebagai dudukan pompa sentrifugalnya. Lalu terdapat stator terbuat dari besi kuningan yang diproses di bagian housing yang mengandung 3-4 silikon 3-4% silikon untuk menambah kemagnetan dari besi yang berfungsi sebagai pemisah lapisan kuningan. Lalu pula terdapat rotor yang digunakan sangat panjang sehingga membutuhkan penahan untuk mencegah lateral dan kontak antara rotor dan statornya. Lalu terdapat protector seal, yang mana pada bagian ini terletak pada bagian atas motor yang merupakan penyekat antara fluida sumur dan electric oil di dalam motor agar tidak masuk dalam motornya. Lalu terdapat intake gas separator, yang mana intake-nya berfungsi sebagai tempat masuknya fluida ke dalam pompa, dan gas separator ini biasa digunakan pada sumur yang memiliki banyak-banyak kandungan gas yang ada dalam sumur tersebut. Lalu untuk yang terakhir yaitu terdapat impeller, memberikan gaya sentrifugal sehingga fluida yang dapat bergerak dapat menjauhi poros yang berputar sehingga fluida naik dari sumur minyak ke permukaan.
Lalu terdapat diffuser, yang mana komponen dari pompa yang dijepit dengan housing untuk membalikan arah fluida dan mengarahkan kembali ke poros bagian tengah dari input. Lalu di sini terdapat kelebihan dan kekurangan penggunaan dari elektrika submersible pump, yaitu untuk kelebihan sendiri ialah dapat digunakan pada sumur miring, perencanaan penilaian instalasi sederhana, efisiensi pompa relatif konstan. Lalu untuk kekurangannya yaitu putaran mesin yang tinggi dalam pompa dapat menimbulkan masalah terbentuknya emulsi yang relatif sulit untuk ditanggulangi. Lalu efisiensi pompa rendah pada sumur dengan gas oil ratio yang tinggi. Berikut beberapa sumber yang saya gunakan dalam membuat tugas pengganti kelas ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.